Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Selamat datang di channel Bocah GGK. Dan video ini termasuk dalam sebuah sesi yang saya kasih nama Story of My Life, yang nantinya akan berisi video-video mengenai pengalaman hidup yang pernah saya rasakan, yang saya jalani, yang menurut saya ini berkesan dan mungkin patut untuk diceritakan ya, meskipun mungkin nggak akan ada yang dengerin atau yang nyimak ya, tapi ya maunya sih saya mau sharing-sharing aja lah, intinya gitu, sharing pengalaman ya, karena pengalaman katanya merupakan sebuah guru yang terbaik ya. Dan dalam sesi Story of My Life kali ini kita akan loncat langsung membahas mengenai kapan sih pertama kali saya mengalami gagal ginjal kronis dan harus melakukan cuci darah. Ya, kita mulai dari situ untuk episode 1 Story of My Life. Kapan mulai gagal ginjal dan cuci darah? Oke, langsung saja kita mulai dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mengulang kembali ya mengenai kapan saya harus cuci darah karena gagal ginjal itu pada awal tahun 2020. Itu sekitar akhir bulan Februari atau pertengahan bulan Februari. Kalau keluhannya, gejala-gejalanya itu udah dari Januari, namun baru periksa ke dokternya itu dan diagnosa itu sekitar tanggal 20-an Februari ya. Lupa saya tepatnya kapan tanggalnya, tapi setelah tanggal 20 ke atas lah, Februari 2020. Jadi gejala awal ya, kita mulai dari gejala awal itu bulan Januarian. Saat itu tensi atau tekanan darah ya, itu nyampe 200, dan itu rasanya pusing banget ya guys. Pusingnya itu nggak seperti biasa. Meskipun saya biasanya emang darah tinggi dan ngerasa pusing, tapi ini pusingnya beda banget. Nah, saat itu saya lagi nungguin istri saya yang dirawat karena kena tipes. Nah, istri saya dirawat di rumah sakit, terus saya jaga di sana, jagain istri saya. Terus karena pusing, saya ke IGD rumah sakit itu. Terus tensinya 200, dan sarannya dokter itu harus dirujuk karena ini rumah sakit ibu dan anak, jadi nggak bisa ngerawat cowok atau bapak-bapak gitu lah. Intinya itu hanya untuk anak atau ibu-ibu. Sedangkan karena saya posisinya itu lagi ngejagain istri saya sakit, masa saya harus dirujuk ke rumah sakit lain ya, dirawat juga kan nggak mungkin. Dan biasanya karena minum obat juga turun, saya minta obat aja, minum obat kali aja turun kata. Saya nembus obat tuh ke apotek, saya langsung minum obat di situ. Anehnya itu saat itu tuh meskipun udah minum obat darah tinggi itu tetap aja tensi itu tinggi dan masih aja pusing ya guys. Nah, terus menjelang besoknya masih dijagain istri saya, tiba-tiba tuh mulai mual muntah dari itu. Nah, setelah mual muntah di hari itu, selanjutnya itu hari-hari berikutnya itu tetap terus muntah-muntah terus. Jadi dan pusing muntah, akhirnya tapi nggak dirasa, kirain masuk angin gitu, entah karena masuk angin jadi minum obat aja gitu. Udah, terus akhirnya istri saya pulang karena udah sembuh. Nah, begitu istri saya pulang, baru di sana sakit saya itu mulai parah, mulai demam, mulai perut nggak enak. Terus saya setelah itu nggak masuk kerja ya saat di rumah, terus balik ke klinik.
Dan di klinik juga diagnosisnya tetap mual muntah sama tensinya tinggi. Udah ke klinik sekitar 3 kali ya. Nah yang ketiga kalinya langsung dikasih rujukan karena nggak turun-turun tensinya, dikasih rujukan untuk periksa ke rumah sakit yang agak besaran. Nah setelah itu baru besoknya saya ke rumah sakit ya, rujukan itu ke Metro Hospital harus sekarang itu. Nah di sana saya ketemu penyakit dalam, terus disarankan untuk tes darah. Nah setelah tes darah keluar, terus ketemu dokter lagi. Nah di situ tuh udah kreatinnya udah sekitar 14, uriumnya udah tinggi dan kreatinnya itu udah 14 dan udah mulai bengkak-bengkak ya badan sama apa, badan udah bengkak-bengkak terutama pipi ini nih. Dan disitulah diagnosa gagal ginjal kronis dinyatakan. Dan saat itu rasanya gimana ya, diagnosa gagal ginjal itu rasanya sulit banget lah, gimana gitu, kayak seperti mimpi dan susah lah dijelasinnya pokoknya mah gitu. Namun saat itu karena posisinya udah gak karuan, cuma bisa ya istighfar aja lah intinya gitu, sama ya berdoa aja biasa sembuh. Dan saat itu di rumah sakit itu belum ada fasilitas untuk cuci darah, sehingga harus dirujuk kembali ke rumah sakit tipe A ya, yang ada fasilitas cuci darahnya dan yang paling dekat itu ada di Ciputra Hospital. Nah setelah itu langsung besoknya ke Ciputra Hospital, namun ternyata dokternya nggak praktek, jadi diundur lagi besoknya. Dan kondisi tubuh itu udah lemas, lemah, letih, lesu lah pokoknya. Soalnya saat itu HB itu, hemoglobin itu ada sel darah merah itu udah 4 kalau salah atau 5 itu. Jadi udah mulai agak ngap juga. Yang paling ini sih lemah letih lesunya itu karena HB-nya 5 itu yang sangat-sangat membuat mengerikan ya rasanya itu. Terus juga kan ya enak makan ya, mual muntah ya, jadi lemah letih lesu, lemes dan pusing dan bla bla bla, itu rasanya udah mau off aja kayaknya rasanya tuh. Apalagi sudah tahu kenyataannya gagal ginjal itu, udah harapan hidup itu udah gimana rasanya. Aduh, pokoknya saat itu adalah tahun-tahun yang sangat berat lah. Apalagi saat itu anak itu masih baru umur 1 tahun ya. Jadi saya kena gagal ginjal itu tahun 2020 saat anak saya masih umur 1 tahun. Rasanya itu nano lah. Nah terus saat itu langsung awalnya mau ketemu dokter dulu tuh, tapi karena dokternya lama dan saya sudah nggak karuan rasanya, terus akhirnya dibawa ke IGD, pindah ke IGD lah. Nah baru di IGD baru dites lab lagi bla bla bla, terus masuk ruang rawat. Ruang rawat inapnya penuh, yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini adanya VIP. Dan kalau VIP itu nggak ditanggung BPJS ya, jadi hanya obat-obatan saja yang ditanggung BPJS kalau kita naik dari kelas 1 ke VIP. Jadi karena nggak ada ruangan ya akhirnya dirawat di kelas VIP, dan itu nambah biaya lagi. Saat itu lah pokoknya nggak karuan rasanya, pokoknya drama itu. Dan esoknya kalau nggak salah itu akhirnya saya langsung dipasang CDL di sini, semodel selang gitu ya.
untuk akses cuci darah yang ada dua selang, yang satu buat narik, yang satu buat masuk. Nah itu dioperasi di sini besoknya, dan setelah itu langsung dicuci darah ya. Jadi cuci darah lah pakai akses CDL yang di leher sini. Itulah pertama kali cuci darah itu. Setelah operasi itu baru beberapa jam langsung dipakai untuk cuci darah. Rasanya masih agak sakit-sakit gitu. Dan proses cuci darah akhirnya taunya itu seperti itu. Saya tuh kirain dulu awalnya cuci darah tuh kayak transfusi gitu ya, tapi ternyata enggak. Cuci darah itu darah diambil dari selang ini, terus dimasukkan mesin, dibalikin lagi gitu. Dan dulu saya kira selang yang di sini tuh begitu pulang dicabut ya, ternyata enggak, sampai 3 bulan guys. Jadi untuk 3 bulan pertama itu akses cuci darahnya pakai CDL atau catheter double lumen ya, yang di leher sini. Nah setelah berapa hari lah, berapa minggu pasang CDL, nanti kita disarankan untuk operasi AV shoot atau Shimino yang di tangan ini. Yang di tangan di sini. Nah ini dulu operasinya kayaknya 2 minggu setelah pasang CDL dulu, dan bisa dipakai setelah sekitar 2 bulanan, 40 harian lah baru bisa dipakai yang ke tangan pindah. Makanya yang cuci darah 3 bulan pertama biasanya pakai CDL, nanti baru kalau udah operasi Shimino dan Shimino bisa dipakai baru pindah ke Shimino atau AV shoot yang di tangan. Dan kenapa saya bisa cuci darah atau gagal ginjal? Ya karena hipertensi atau darah tinggi ya guys. Jadi bagi kalian yang udah punya darah tinggi atau hipertensi, kalian harus sering kontrol ke dokter dan rajin untuk minum obat penurun tensi ya, agar tensinya terkontrol lah. Intinya kalian harus menjaga tensi agar selalu stabil normal, jangan sampai selalu tinggi, karena itu sangat-sangat merusak ginjal ya guys. Jadi kalian harus selalu terapkan pola hidup sehat agar ginjal kalian baik-baik saja dan tidak sampai gagal ginjal. Karena kalau sudah gagal ginjal kronis apalagi ya, sudah tidak bisa disembuhkan dan harus melakukan cuci darah seumur hidup. Seperti saya ini, kalau udah gagal ginjal kronis harus cuci darah seumur hidup. Kalau enggak ya harus transplantasi ginjal. Jadi sayangilah ginjal kalian selagi itu masih baik. Jangan lupa untuk selalu terapkan pola hidup sehat, minum yang banyak, tidur yang cukup, dan jangan minum minuman atau makan makanan yang aneh-aneh seperti jamu kayak gitu, minuman keras ataupun minuman berenergi. Nah itu sangat-sangat dapat merusak ginjal ya guys. Jadi kesimpulannya itulah guys, darah tinggi itu bisa bikin gagal ginjal kalau tidak dikontrol dengan baik ya tensinya. Dan kegagalan ginjal ini tidak memandang usia ya sekarang, karena saya juga dulu waktu kena itu masih umur 25 tahun. Jadi yang paling penting adalah terapkan pola hidup sehat, jangan minum yang berenergi, jamu atau berpengawet terlalu sering. Banyakin minum air putih itu pastinya, dan jangan begadang, cukup tidur, cukup istirahat, dan paling penting yang utama adalah terapkan pola hidup sehat. Itu nggak ada lagi. Dan mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan untuk sesi kali ini. Untuk pertanyaan silahkan kalian tanyakan di komentar, mungkin nanti saya bisa untuk menjawabnya.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk komen, like, and subscribe, karena bentuk subscribe kalian adalah bentuk dukungan bagi saya, dan itu sangat berarti agar bisa selalu optimis dan semangat dalam menjalani hidup ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.